Kali ini, Tia Pewara akan membahas tentang teori yang menarik, tokoh, berikut contohnya. Tapi sebelum itu, Tia Pewara akan tunjukkan satu foto yang tentunya berkaitan dengan teori yang akan kita bahas kali ini. Siapakah dia? Tahukah kalian? Ya, dia adalah Everett Rogers, pria kelahiran Karolowa pada tanggal 6 Maret 1931 ini merupakan seorang ahli teori dan sosiolog komunikasi Amerika. Ialah tokoh akademis yang terkenal yang menulis lebih dari 30 buku dan lebih dari 500 artikel. Ia juga yang memulai Diffusion of Innovation Theory atau lebih kita kenal dengan teori difusi inovasi. Sayangnya, ia wafat pada tanggal 21 Oktober 2004 di usianya yang ke-73. Yuk kita telah lebih dalam apa itu teori difusi inovasi. Difusi inovasi adalah suatu teori yang menjelaskan tentang proses tersebarnya sebuah ide dan teknologi dalam sebuah kebudayaan. Teori difusi inovasi dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Everett Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan pada jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Sedangkan menurutnya, inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Rogers menemukan setiap individu dalam masyarakat dikategorikan menjadi 5 kelompok pengadopsi. Yang pertama, inovator sebanyak 2,5%, kedua, pengadopsi awal sebanyak 12,5%, ketiga, mayoritas awal sebanyak 34%, keempat, mayoritas akhir sebanyak 34%, dan yang terakhir, laggard sebanyak 16%. Elemen difusi inovasi diantaranya inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Karakteristik difusi inovasi, keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan untuk dicoba, dan mudah diamati. Proses adopsi inovasi, tahap pengetahuan. Pada tahap ini, individu belum memiliki informasi terkait inovasi baru, maka informasi tentang inovasi harus dikomunikasikan melalui berbagai saluran komunikasi. Tahap persuasi, individu mulai tertarik pada inovasi dan menggali informasi lebih dalam. Tahap ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Tahap pengambilan keputusan, individu mulai mempertimbangkan soal untung atau rugi dan memutuskan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Tahap implementasi, tahap ini mempekerjakan individu untuk inovasi yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Individu juga menentukan kegunaan inovasi dan mencari informasi lebih lanjut. Yang terakhir, tahap konfirmasi. Setelah keputusan dibuat, individu akan mencari pembenaran atas keputusannya. Bisa jadi individu mengubah keputusannya setelah melakukan evaluasi. Seiring perkembangan zaman, teknologi kian canggih. Hal itu disebabkan adanya perubahan budaya dari waktu ke waktu. Salah satu faktor yang memicu terjadinya perubahan budaya adalah difusi inovasi. Lalu apa contohnya? Simak penjelasannya ya. Salah satu hasil perkembangan teknologi komunikasi adalah smartphone. Smartphone adalah hasil inovasi dari handphone. Sesuai dengan pengertiannya, inovasi merupakan ide atau gagasan yang dianggap baru oleh seseorang. Mulanya, handphone digunakan untuk menerima pesan atau telepon. Setelah adanya inovasi, lahirlah smartphone dengan fungsi lebih unggul, canggih, dan dilengkapi internet. Setelahnya dilakukan proses difusi guna menarik minat pengadopsi, yakni penyebaran informasi melalui berbagai saluran komunikasi.